Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang mana merupakan kelompok penyaji mata kuliah Sosiologi Pedesaan pada minggu ini. Materinya yakni ketahanan pangan dan masalah pertanian di Indonesia. Yang mana materi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pola konsumsi dan nilai makanan pokok bagi masyarakat dan defisit beras. Kelompok 8 beranggotakan saya, Rifda Hanif, Fajri Rizaldi, Nurul Hafifah, dan Ferdionovit. Dan selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Ferdionovit, BP 191081-3007. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola konsumsi. Seperti yang kita ketahui, beras merupakan salah satu pangan pokok yang banyak dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk di Indonesia. Hal ini tampak dan besarnya konsumsi beras untuk semua provinsi, baik penduduk yang berada di perkotaan maupun yang berada di pedesaan. Konsumsi beras di pedesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Hal ini diduga berkaitan dengan ketersediaan beras, di mana pada umumnya padi lebih banyak ditanam oleh penduduk pedesaan. Dengan semakin tinggi tingkat ketersediaan pangan, maka ada korelasi dengan tingkat konsumsi pangan rumah tangga. Konsumsi beras yang tinggi di pedesaan salah satunya dipengaruhi oleh kegiatan fisik seseorang. Penduduk di pedesaan umumnya bekerja di sektor-sektor yang memerlukan kegiatan fisik yang relatif berat, sehingga untuk mengimbangi kegiatan tersebut, maka diperlukan konsumsi energi yang cukup tinggi. Nah, pangan sumber energi yang mempunyai kandungan energi tinggi adalah beras. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, selain beras, komoditas jagung merupakan jenis pangan yang banyak dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk di desa. Jagung dijadikan sebagai bahan pangan pokok, sedangkan untuk di perkotaan, umumnya penduduk mengkonsumsi jagung bukan untuk makanan pokok, tetapi sebagai makanan selingan yang dikonsumsi langsung seperti jagung rebus, jagung bakar, atau dikonsumsi secara tidak langsung, seperti kue-kue dan bubur. Oleh karena itu, wajar bila terlihat tingkat konsumsi jagung di daerah perkotaan jauh lebih rendah daripada daerah pedesaan. Selanjutnya, umbi-umbian merupakan salah satu pangan yang bersumber karbohidrat yang banyak dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk, baik yang bertempat tinggal di pedesaan atau perkotaan. Yang termasuk umbi-umbian diantaranya ketela pohon, ketela rambat, kentang, dan talas. Umbi-umbian dapat dikonsumsi secara langsung sebagai makanan pokok atau makanan selingan, seperti umbi-umbian yang direbus atau digoreng, atau dapat juga harus diolah terlebih dahulu seperti kue, roti, dan kentang goreng atau yang lain-lainnya. Terima kasih. Baiklah, saya Nurul Hafifah, BP 2017. Saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai nilai makanan pokok bagi masyarakat dan defisit beras. Nilai makanan pokok bagi masyarakat berkaitan dengan budaya konsumsi pangan, di mana sebagian besar masyarakat Indonesia selama ini masih pada upaya pemenuhan kebutuhan energi untuk melakukan aktivitas secara fisik. Pengertian pangan seringkali hanya dibatasi pada pangan pokok sebagai sumber karbohidrat, yaitu beras. Hal ini harus segera diluruskan karena apabila negara tidak mampu menyediakan beras yang cukup bagi masyarakat, maka masyarakat akan mengatakan bahwa ia kekurangan pangan, padahal sumber karbohidrat bukan hanya berasal dari beras. Masih banyak bahan pangan pokok lokal tradisional sumber karbohidrat yang dapat menggantikan beras sebagai sumber energi. Masyarakat yang menilai beras sebagai satu-satunya makanan pokok ini dapat mengakibatkan suatu kondisi yang disebut defisit beras, di mana defisit beras adalah suatu kondisi yang terjadi lantaran ketersediaan beras di suatu wilayah masih berada di bawah kebutuhan, seiring belum tersalurnya pasokan dari daerah yang surplus.
Defisit beras ini berkaitan dengan masalah ketahanan pangan, di mana dijelaskan bahwa pada abad ke-21 sering disebut sebagai era globalisasi yang tidak akan memberikan banyak harapan bagi para petani di negara-negara berkembang, termasuk petani-petani di Indonesia yang umumnya adalah petani subsisten. Salah satu masalah penting adalah bagaimana mempertahankan kemampuan petani menjamin ketahanan pangan bagi mereka sendiri dan bangsanya. Jika petani tidak mampu mempertahankan ketahanan pangan, berarti negara harus menggantungkan kebutuhan pangan pada perusahaan-perusahaan multinasional yang bergerak dalam sektor produksi pangan. Pertanian organik dapat menjadi pertanian alternatif dengan mengurangi pemakaian saprodi kimiawi. Selain itu, menanam kembali bibit padi lokal ternyata memberikan produksi yang cukup memadai dan cukup memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit. Dengan itu, ketahanan pangan yang berkaitan dengan ketersediaan pangan ini akan dapat teratasi nantinya. Sekian penjelasan saya mengenai materi nilai makanan pokok bagi masyarakat dan defisit beras. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf jika ada kesalahan dan dimohonkan kepada teman-teman sekalian untuk memberikan tanggapan dan juga pertanyaannya.